Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Atin Irmaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video edukasi terkait pola makan anak stunting. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video yang akan saya sampaikan. Untuk penjelasannya, kita simak video sebagai berikut. Nah, sebelum ke pembahasan inti mengenai pola makan anak stunting, kita akan sedikit membahas stuntingnya terlebih dahulu. Stunting adalah kejadian di mana gizi dan tinggi badan anak kurang pada usianya, yang ditandai dengan gejala stunting seperti anak berbadan lebih pendek untuk seusianya, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih kecil atau muda untuk seusianya. Berat badannya pun rendah untuk seusianya, dan pertumbuhan tulang yang tertunda. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan inti dari video yang akan saya sampaikan mengenai pola makan anak stunting. Apa sih yang dimaksud dari pola makan anak stunting? Nah, di sini ada definisi pola makan anak stunting menurut Purwati et al. 2021. Pola makan adalah cara atau upaya untuk mengatur jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi dengan informasi deskriptif, seperti menjaga kesehatan, status gizi, mencegah, ataupun menyembuhkan penyakit. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah memperkenalkan panduan asupan makanan sehari-hari yang disebut isi piringku, yang menggantikan slogan 4 sehat 5 sempurna yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang. Bagian dari porsi isi piringku yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan yaitu ada sumber karbohidrat, sumber protein hewani dan nabati, sumber vitamin dan mineral, baik sayuran maupun buah-buahan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari isi piringku. Yang pertama itu ada sumber karbohidrat, yang terdiri dari singkong, beras, mie atau bihun, jagung, sagu, kentang. Itu merupakan jenis makanan pokok dengan porsi 2/3 dari setengah piring. Yang kedua, itu ada sumber protein hewani yang terdiri dari ikan dan hasil laut lainnya. Ada ayam, sapi, telur, susu, dan produk olahannya merupakan lauk pauk. Sedangkan dari sumber protein nabati itu terdiri dari tempe, tahu, kacang-kacangan dengan porsi 1/3 dari setengah piring. Yang ketiga itu ada sumber vitamin dan mineral. Dari sayuran terlebih dahulu itu seperti ada terong, wortel, bayam, selada air, lobak, bayam, brokoli, tomat, dan lain-lain. Itu merupakan jenis sayur-sayuran dalam porsi 2/3 dari setengah piring. Sedangkan sumber vitamin dan mineral dari buah-buahan itu seperti ada pisang, ada mangga, pepaya, apel, jambu, jeruk, duku, dan lain-lain. Itu merupakan jenis buah-buahan dalam porsi 1/3 dari setengah piring. Menurut Manzilala 2019, sekilas ketiga kelompok makanan tersebut tampak mirip dengan konsep 4 sehat 5 sempurna. Hanya saja mereka menghilangkan produk susu dan berbeda dalam jumlah makanannya. Susu termasuk dalam kelompok lauk pauk karena merupakan makanan sumber protein. Pembahasan selanjutnya itu ada komponen pola makan anak stunting. Menurut Muhlisin Riyadi 2019, pola makan terdiri dari 3 komponen. Di antaranya yaitu yang pertama ada jenis makan, yaitu sejenis makanan pokok yang dimakan setiap hari terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah-buahan yang dikonsumsi setiap hari. Yang kedua ada frekuensi makan atau jadwal makan, yaitu beberapa kali makan dalam sehari meliputi makan pagi, makan siang, makan malam, dan makan selingan. Yang ketiga ada jumlah makan, yaitu banyaknya makanan yang dimakan dalam setiap orang atau setiap individu dalam kelompok. Pola pemberian makan untuk anak stunting itu bagaimana? Nah, di sini terdapat tahapan pemberian makan yang sesuai dengan perkembangan anak berdasarkan usianya untuk anak stunting. Menurut Kemenkes 2022, yang pertama, usia 0-24 bulan itu harus diberi ASI. Yang kedua, usia 6
sampai 9 bulan itu harus diberi MPASI yang berstruktur saring dan lumat. Frekuensi MPASI yang diberikan yaitu 2-3 kali makanan lumat plus 1-2 kali makanan selingan yang ditambah ASI. Banyaknya MPASI per porsi yang diberikan yaitu 2-3 sendok makan penuh hingga setengah mangkuk ukuran 250 ml tiap kali makan. Sedangkan untuk usia 9-12 bulan kita memberikan MPASI yang berstruktur cincang halus, cincang kasar, dan juga makanan lembek. Untuk frekuensi MPASI yang diberikannya yaitu 3-4 kali makanan lembek plus 1-2 kali makanan selingan yang ditambah ASI. Untuk banyaknya MPASI per porsi yang diberikan yaitu porsi makanan sebanyak setengah mangkuk ukuran 250 ml. Selanjutnya, untuk usia 12-24 bulan, kita memberikan MPASI yang berstruktur makanan keluarga. Yang berfrekuensi MPASI-nya itu 3-4 kali makanan keluarga yang ditambah 1-2 kali makanan selingan plus ASI. Banyaknya MPASI per porsi yang kita berikan yaitu 3/4 sampai 1 mangkuk penuh ukuran 250 ml. Pembahasan yang terakhir di sini ada praktek pemberian makan untuk anak stunting. Menurut WHO 2022, praktek pemberian makan di sini harus memperhatikan 4 prinsip, yaitu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tepat waktu. Seperti ASI eksklusif itu wajib diberikan pada bayi sampai berusia 6 bulan. Dan pada saat bayi berusia 6 bulan, dia sudah mencapai 2 kali berat lahirnya. Bayi juga sudah lebih aktif bergerak. Oleh karena itu, ASI saja tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, harus mulai diperkenalkan MPASI. Sementara itu, ASI tetap kita lanjutkan sampai bayi berusia 24 bulan. Yang kedua, ini ada adekuat. Jadi, MPASI yang adekuat artinya jumlah makanan sesuai dengan kebutuhan energi bayi. Setelah 6 bulan, ASI saja itu tidak cukup dan terdapat kekurangan energi yang harus dipenuhi oleh MPASI. Jadi, kembali lagi kita harus memperhatikan dari jumlah makan, frekuensi atau jadwal makan, dan juga jenis makan yang diberikan oleh orang tua, terutama ibu, untuk anaknya. Yang ketiga, ini ada aman dan higienis. Jadi, kegiatan dalam menyiapkan makanan bayi yang dilakukan dengan memperhatikan kebersihan peralatan seperti gelas, mangkuk, dan sendok yang digunakan dengan mencucinya terlebih dahulu. Selanjutnya itu, mencuci tangan pada saat ibu ataupun pengasuh yang menyiapkan dan memberikan makan kepada si kecil atau si bayi. Menyimpan makanan di lemari es atau segera setelah makanan disiapkan dan menggunakan bahan makanan segar dan air yang bersih untuk mengolah makanan. Yang keempat, di sini kita harus diberikannya secara responsif. Jadi, memberikan makanan secara responsif artinya orang tua menentukan kapan, di mana, dan apa yang dimakan anak. Anak menentukan berapa banyak yang dia makan. Jadi, orang tua itu harus mengatur jadwal sesuai dengan sinyal lapar, kenyang anak, dan membimbing makan anak, bukan mengontrol. Serta kita harus memberikan pujian positif kepada anak yang telah menghabiskan makanannya. Kemudian, pemberian makan bayi dan anak adalah tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, ibu atau pengasuh harus paham, mampu, dan terampil dalam menyediakan makanan bayi yang sesuai. Dan dengan cara pemberian yang benar agar kejadian stunting dapat kita cegah. Sekian edukasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.